Halo, Halo, kampung sebelah Kristen bukan? saya seorang Muslim. Saya seorang Muslim. Oh, kamu seorang Muslim. Kamu Ya, lagi di luar. Ya. saya lagi di luar nih. Mau Nggak apa-apa bertanya ya? dan ditanya ya. Bertanya dan ditanya ya. Asal jangan ribut ya. Oh enggak ya. Saya Oke. menjawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Oke. Silakan. Silakan. Oh, yang pertama tujuannya apa sih Bang room ini gitu loh? Apa Tujuan untuk room ini. memperkuat keimanan atau mengedukasi antara kerukunan umat beragama satu dengan yang lain atau Oke. sebaliknya? Apakah negara kita melarang kita untuk bertukar pikiran dalam ranah Tidak, dialog? Tidak. Bagus. Bahkan itu Saya sangat suka. sangat bagus. Oke. Sangat Jadi bagus. adanya room ini adalah ranah tukar pikiran ya dalam ranah dialog. Dialog dalam ranah tukar pikiran. Kita tukar pikiran dalam ranah dialog. Tidak menjelekkan satu sama lain, kita berdiskusi secara akademisi Oke, ya, sip. pakai data. Saya setuju itu ya. Saya setuju itu. Itu saya Bahkan sepakat. saya sebagai muslim sangat sepakat. Karena saya open kamera. Kalau saya ada niat untuk menghujat yang bukan agama Kristen, saya pasti ditangkap karena saya open kamera. Kecuali yang off kamera itu bukan niat diskusi tetapi niat menghujat dan menjatuhkan. Kalau saya betul-betul ingin diskusi secara akademis. Anda siap? Oke, saya siap. Oke. Sekarang kita berbicara tentang Yesus dan Nabi Muhammad. Sepakat? Mau? Oke, sepakat. Oke. Oke. Buktikan Nabi Muhammadmu pernah ada di dunia ini. Loh. Di dalam itu pun sudah dijelaskan, Bang. Di dalam Injil pun juga sudah disebutkan di situ nanti akan ada sebuah pendeta kalau nggak salah ya. Itu akan ada nabi akhir zaman yang memiliki nama Ahmad kan di situ kan. Di Injil apa? itu sendiri ya. Injil apa? Ya, kitab dari umat Kristen. Ya. Umat Injil itu ada 4, Pak. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat Injil ini, mana yang tertulis nama Nabi Muhammad? Silakan tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya syahadat malam ini. Kalau untuk mengacu ke situ Bang ya, begini ya. Saya kapasitas saya di sini sebagai seorang muslim ya. Di situ juga begini, kami juga sebagai seorang muslim, kami ini juga ibaratnya mengakui juga tentang yang namanya Isa Al-Masih kan. Itu pun kami Saya Tidak. nggak bahas tentang Isa Al-Masih. Ketika Anda membuat sebuah pernyataan kepada saya, ya, bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Injil, dan memang saya pernah membaca di dalam surat Al-A'raf ayat 157 bahwa orang-orang ya yang ada tentang Taurat dan Injil itu mengenal dia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kalau berbicara tentang Injil itu ada 4. Matius, Santo Matius, Santo Lukas, Markus, dan Yohanes. Keempat Injil ini di mana tertulis nama Nabi Muhammad? Kalau ada, saya syahadat malam ini, dan 2.300 orang kalau ada orang Kristen di sini, saya yang syahadatkan di mereka semua malam hari ini. oh begitu ya. Abang mempermasalahkan begini Bang. Kalau Gini, Abang kalau kamu bisa menunjukkan, Pak, saya jamin Bapak, ya di dalam keempat Injil kau bisa tunjukkan nama Nabi Muhammad. 2.300 orang dan semua follower saya semua yang ada di sini yang fanatik dan semua ikut syahadat. Saya yang syahadatkan masuk Islam mereka. Malam hari ini saya syahadatkan duluan, lalu saya syahadatkan mereka. Kalau ada, saya syahadat dan mereka semua juga ikut syahadat. Tunjukkan dari keempat Injil ini. Sekarang saya ambil keempat Injil, kitab Injil, ya, Alkitab, ya. Kamu silakan tunjukkan kitab apa? Silakan, kitab apa? Ini Alkitab. Ini Alkitab, silakan. Kitab apa? Injil apa ya dari keempat Injil yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan. Saya buka. Nih, Alkitab. Kalau ada, ikut syahadat mereka semua di bawah.
Saya yang syahadatkan. Oke. Kalau Kan menurut kita aku dari tadi begini. diskusi by data kan? Nah, kalau menurut aku akademis begini, kan? Bang. Ada nggak? Kalau ada Sebuah- bilang ada, kalau begini. tidak bilang tidak. Kalau tahu bilang Begini tahu, juga, kalau Bang. tidak bilang tidak. Begini juga. Yang pertama ya kan, saya memang tidak bisa menunjukkan itu kan gitu kan. Saya memang Nah, tidak berarti menunjukkan Anda itu. bilang Anda tidak tahu dan tidak ada. Kalau tidak tahu berarti Anggaplah tidak saya ada. tidak tahu. Tidak tahu berarti Anggaplah tidak saya ada tidak. kan? Oh, ada. Saya yakin ada Iya. itu. Kalau Anda bilang tidak tahu, otomatis tidak ada. Kalau Anda bilang Begini. ada, berarti harus tahu. Kalau Karena saya harus akademisi. Karena kalau akademis. saya Akademis anda, kita kalau diskusi. Anda menuntun saya untuk meyakini sesuatu yang pernah diucapkan, bahkan itu mengatakan tidak ada, ya saya nggak bisa, Bang. Itu kan mengenai Ya, menyangkut keimanan. berarti Terus yang tidak keduanya begini ada. juga, ya. Kalau Anda tidak bisa Kalau menunjukkan kalau sesuatu, di sini Bang, begini. Kalau di sini begini Bang, begini. Kalau di sini sebuah keimanan harus dipertaruhkan seperti Anda. Saya bisa menunjukkan harus syahadat. Toh juga tidak bisa juga diterima oleh keimanan kami. Karena kenapa Bang? Menerima agama kami itu dari sebuah keyakinan dari hati Bang. Sebuah ya, keimanan. makanya Tidak bisa saya bilang. sebuah ini harus dipertaruhkan Bang. Gini loh, Tidak brother bisa. ya. Kamu dengar baik. Kamu harus mengerti kerangka berpikir. Ya, ini namanya sistematika teologi. Ya. Jadi gini, seorang nabi itu bernubuat dan melakukan mujizat. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada di abad ke-7 atau abad ke-6, ya, sebelum Nabi Muhammad ada di abad ke-6 dan menjadi nabi di usia 40 tahun, tentunya jauh sebelumnya itu Nabi Musa atau yang lain sudah bernubuat bahwa akan ada kedatangan seorang nabi di abad ke-6 namanya Muhammad. Karena tugas tugas fungsi pokok dari seorang nabi adalah bernubuat. Nah, sekarang di dalam Taurat mana bahwa tertulis Musa menuliskan bahwa Muhammad itu dinubuatkan di abad ke-6 atau di Injil mana? Kalau ada berarti ada tunjukkan. Kalau tidak ada berarti tidak ada. Saya siapkan Injil di sini. Taurat dan Injil saya siapkan ini. Jika Anda di situ Bang, Kalau Anda tidak bisa menyatakan tunjukkan itu, data berarti Loh. tidak ada dan itu tidak usah dilanjutkan. Anda begini, Anda patutnya ya berdiskusi itu dengan sama-sama umat Kristiani. Kalau Anda berdiskusi tentang Yesus, tentang hal-hal itu, ibaratnya kan tentang mengenai Injil, yang nggak bisa, bukan Nah, tempatnya kepada inilah saya. salah satu kenapa kami harus tujuan melakukan ada room ini. Salah satu tujuannya itu adalah apa? Kamu tahu? Ketika Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Injil, nah kami sebagai orang Kristen wajib berapologet bahwa Nabi Muhammad tidak pernah tertulis dalam kitab Injil. Tujuan adanya room ini adalah Kalau menjawab itu begini, semua. Bang, begini juga. Anda mau mengakui atau tidak itu hak Anda. Kami juga nggak memaksa. kok. Kami Masalahnya nggak pernah bagaimana memaksa saya Anda untuk mengakui mengakui Nabi itu. Anda ada sementara nggak pernah di Injil memaksa. tidak pernah tertulis. Loh, kalau menurut Anda memang di Injil tidak pernah tertulis dan Anda tidak meyakini, Kalau itu tidak itu pernah hak tertulis, Anda, gitu. kenapa Anda mengklaim bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam Injil? Loh, saya mengatakan di situ ya kan. Saya mengatakan di situ memang tertulis di dalam Injil itu sendiri Iya, kan, gitu Injil kan. apa? Nah, tapi Sekarang kalau Anda di situ buktikan, tidak bro. meyakini ya terserah. Saya minta Anda buktikan. Loh, Bro, Injil apa? kalau Anda menuntut begini, kalau Anda bertanya dengan saya salah, seharusnya Anda lebih menanyakan itu kepada pakar-pakar Lah, Muslim. ketika Anda berargumentasi dan memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam Injil, Anda harus bisa buktikan. Kalau tidak ada, berarti pernyataan Anda gugur. Begini, kalau Anda mau menggugurkan pertanyaan saya, itu hak Anda kan gitu. Ya, berarti Posisinya Anda sekarang tidak ini pantas kalau naik itu ke saya sini juga dan tidak berdiskusi siap, dengan kan, gitu saya. kan. Anda tidak pantas Nah, gitu, berdiskusi kalau- dengan saya naik di sini. Kalau yang tidak pantas, ya kalau tidak pantas kenapa Anda terima saya kan gitu? Ya, karena Apakah Anda saya minta punya- naik. Anda? Karena Anda minta naik. Nggak bisa itu. Kan Oh, gitu. karena Anda yang minta naik. Siapa suruh Anda yang minta naik? Loh, Anda pengen diskusi Kalau akademis Anda berarti by izinkan, data. kalau Anda izinkan, ya sudah. Ada istilah Kalau istilah Anda keren namanya mengizinkan, gini, itu ya sudah, kan evidence gitu. base. Ya, evidence base itu berbasis data. Ya, itu istilah kerennya. Dalam dunia data atau dunia monitoring evaluasi itu namanya evidence base. Dalam dunia statistik namanya evidence base, berbasis data. Kalau tidak ada data, bagaimana? Gini, kalau tidak ada datanya, tidak berbasis data, berarti bagaimana kita melakukan advokasi kepada pemerintah?
Bagaimana ada muncul aturan-aturan atau peraturan bupati contohnya. Atau perdes. Perdes itu bisa ada, peraturan bupati itu bisa ada karena ada indikator, ada datanya yang kuat sehingga muncul peraturan-peraturan itu. Kalau tanpa data, ya, tidak bisa muncul peraturan-peraturan itu. Peraturan bisa muncul karena ada data, ada indikator, ada masalah. Ketika Anda memunculkan sebuah pernyataan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Injil, berarti ada indikatornya, berdasarkan indikasi. Injil apa? Itu namanya evidence base. Paham? Bapak paham yang saya omong? Memang ini bahasa-bahasa pemerintahan, government semua ini. Ini bahasa-bahasa government dan organ non-government semua. Makanya saya bilang ketika yang naik ke sini harus bawa ininya dengan saya. Kalau tidak bawa ininya, bagaimana mau diskusi dengan saya, nangkap apa yang saya omong? Kau diskusi tidak pakai data, kau pergi misalkan, saya mau buat perdes nih, saya mau buat peraturan bupati ini. Saya mau buat perdes, saya mau buat peraturan bupati. Lalu bilang datanya mana? Gak ada data. Bagaimana peraturan turun? Bagaimana peraturan itu ada? Model motor, gak bisa. Makanya itu gak bisa.